Oke teman-teman semua yang siap memuji Tuhan, aku minta teman-teman yang siap memuji Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Kau mengumpulkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya bukan karena satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana untuk setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus siang hari ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin bersorak-sorai, ingin membuat surga disenangkan Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sebelum mulai, tos dulu kiri kanannya, tanya udah siap memuji Tuhan? Udah siap memuji Tuhan belum? Yang siap, boleh dong isi dulu bangku yang di depan. Kita mau memuji Tuhan. Boleh kita tinggalin bangku kita dulu, kita maju ke depan dulu. Siap gak? Siap gak? Yuk maju yuk. Jangan ada yang malu. Tinggalin dulu tempat duduknya. Kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Yuk kita mau sama-sama berjalan bersama Tuhan.
Kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Yes. Melangkah bersamanya. Ya.
firman Tuhan, aku mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama-tama, welcome untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. We wanna say hi, kita mau bilang welcome. Perkenalkan aku Angel, salah satu leader di Teens GPDKP. Dan hari ini aku pengen ada beberapa pengumuman yang menarik banget nih yang mau disampaikan. Bisa gak slide-nya? Oke, kalau gitu aku langsung aja guys. Pertama, untuk teman-teman yang belum ikut Connect Family, aku mau undang teman-teman buat ayo ikut ke CF. Coba kita lihat dulu dong foto-fotonya nih teman-teman yang udah ikut CF yang cakep-cakep dan yang ganteng-ganteng. Oke, jadi CF itu apa sih? CF itu adalah komsel atau komunitas rohani di mana kita tuh pengennya ketika teman-teman ke gereja itu bukan cuma sekedar hari Minggu doang datang, tapi bisa kenalan juga sama semua orang yang ada gitu. Jadi bisa di hari Sabtu atau bisa di hari Minggu ikut CF. Mana suaranya yang udah ikut CF? Coba lihat ke kanan kirinya, kalau misalnya ada teman kalian yang masih suka bolos CF, coba dipegang pundaknya terus digoyang-goyang, woi ikut. Oke, ikut karena seru banget, menarik banget, dan teman-teman pasti bisa belajar banyak banget. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya kalian mau memberikan persembahan ada di depan sebelah kiri, atau bisa lewat cash, atau teman-teman bisa juga langsung transfer atau QRIS. Nah, kemudian aku juga pengen ajak teman-teman untuk ikut doa setiap hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Ini ada setiap minggu, atau karena kemarin itu baru kenaikan Tuhan Yesus, kita juga ada doa Pentakosta 10 hari. Jadi 10 hari itu kita akan berdoa mulai dari hari Jumat kemarin sampai 10 hari, bisa dihitung aja. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di IG kita atau di community atau di grup community. Nah, terus aku juga pengen undang teman-teman kalau misalkan rumahnya di daerah Jelambar atau dekat dari Merpati untuk ikut juga doa with Om Jeff setiap hari Selasa jam 6 sore di Merpati. Oke? Kalau misalnya yang doa hari Kamis ini lebih bukan formal sih, tapi lebih sama yang lainnya. Kalau misalnya khusus teens doang itu di hari Selasa. Nah, terus teman-teman jangan lupa juga untuk join WhatsApp grup community kita. Bisa di scan di link ini supaya kalian bisa dapat update terbaru dari teens, supaya nggak ada telat dapat update. Untuk yang tadi aku bilang doa 10 hari itu juga udah di share di grup community. Nah, terus yang gak kalah menarik lagi, di tanggal 3-5 Juli nanti kita bakal ada apa? Ulang. Mau yang semangat, kita bakal ada apa? Jadi tanggal 3-5 nanti kita bakal ada Extraordinary Youth Camp yang batch 4 yang bakal seru banget karena hari kali ini bakal beda semua dari yang tahun-tahun lalu. Kita bakal fokus di leadership camp. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kalian belum pernah ikut langsung daftar, dan kalau misalnya kalian udah pernah ikut gak apa-apa datang lagi karena bakal banyak banget semuanya yang beda. Gamesnya semuanya bakal beda, sesi-sesinya juga bakal beda dan bakal gak kalah seru. Nah, jadi aku jelasin sedikit. 3-5 Juli itu berangkatnya hari Jumat malam, habis itu pulangnya hari Minggu siang. Mungkin sampai Jakarta minggunya Minggu sore ke malam gitu. Nah, kemudian hari ini tanggal 17 ya. Ya kayaknya hari tanggal 17. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian daftar maksimal di hari ini, kita itu lagi ada promo bahwa semua orang yang daftar dari kemarin sampai maksimal tanggal 17 itu bakal masuk ke undian. Nah, di undiannya itu bakal dapat apa? Kalian bakal dapat either kaos SOC, bakal dapat poin buat nanti pas lagi di camp, atau yang paling menarik kalian bakal bisa dapat satu orang dari undi ini bisa dapat free biaya pendaftaran. Jadi kalau misalnya kalian udah bayar nih, nanti pas praket bakal dibalikin semuanya. Siapa yang mau ikut camp gratis? Oke, jadi pastiin kalian daftar maksimal hari ini. Nah, terus biaya pendaftarannya itu berapa? Biasanya teman-teman biaya pendaftaran kita itu untuk XOC itu di sekitar 550.000. Nah, cuman khusus di tahun ini
karena kita udah persiapkan sedemikian rupa. Dan tepuk tangan dulu untuk teman-teman fundraising. Hari ini katanya rekor jualan. Oke, makasih. Hari ini katanya rekor jualan 92 risol. Wow, itu banyak banget jujur. Gak kebayang. Oke, jadi karena kita udah ngumpulin banyak dana, jadi teman-teman bisa daftar mulai dari 200.000 per orang. Nah, cuman ini nggak cap di sini ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak, oh, Ci, tapi gue udah nabung nih dari kapan tahu dan gue punya duit lebih, gue pengen memberi, itu juga boleh banget karena cost per orangnya itu sekitar 500 sampai 600.000. Tapi dengan harga 200.000 ini kalian juga udah bisa daftar. Oke, jadi pastiin malam ini kalau misalnya kalian belum izin, langsung izin sampai rumah, langsung izin, langsung tanya. Kalau misalnya butuh, Ci gue mau tapi kayaknya baru boleh besok, gak apa-apa, nanti kasih tahu aku aja, nanti kita bisa masukin namanya tetap yang besok gitu. Yang pasti langsung daftar sekarang, jangan lupa. Dan nanti kita bakal seru-seruan bareng di Pecah. Oke, itu aja pengumuman dari aku. Jangan lupa buat follow IG dan TikTok kita @gpdkp dan IG-nya XOC juga di @XOYouth. Udah, @XOYouth. Oke, thank you teman-teman. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan melanjutkan worship. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, ada satu lagu berjudul Immanuel. Ada yang tahu arti Immanuel apa? Tuhan beserta kita. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Dan aku minta siang hari ini teman-teman yang cowok gabung sama yang cowok, yang cewek gabung sama yang cewek. Kita mau sama-sama pegangan tangan buat nyanyiin lagu ini. Kita mau menyatakan kalau kalian tuh nggak sendiri. Ada Tuhan dan ada teman-teman rohani kalian. Kita mau boleh keluar bangku, boleh bikin lingkaran. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Kalau Tuhan aja nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun, percayalah kita punya yang namanya komunitas rohani yang saling mendukung, yang saling mensupport, yang nggak akan pernah meninggalkan teman-teman. Yang dimana teman-teman bisa berbagi cerita, bisa sharing, bisa cerita apapun ke teman-teman yang ada di komunitas. Jadi kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Dan teman-teman, kita mau bilang ke sampingnya, kamu gak sendiri. Kamu gak sendiri. Ada Tuhan dan ada aku yang bakal genggam tangan kalian. Datang dan
kasih Bapa, inilah yang menjadi iman kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam tanah hati kami yang baik, bertumbuh dan bahkan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum teman-teman duduk, boleh bilang samping kiri kanannya, engkau berharga di mata Tuhan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Teman-teman anak muda. Haleluya. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Haleluya. Hari ini jamnya cukup kritis, jadi ini mengundang teman-teman bisa tidur. Oke. Jadi saya berharap kalau ada yang mulai agak-agak sedikit merem-merem sedikit, colek teman kiri kanannya ya. Jangan sampai dia terlewatkan firman Tuhan hari ini. Oke, kita langsung teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman pengurus teens dan Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang mengizinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya yang saya bawakan adalah Raja yang baik berdoa untuk kita semua. Nah ini teman-teman pelajaran yang bagi saya waktu saya ditugaskan ngulik tema ini, saya menemukan hal-hal yang luar biasa teman-teman. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, jadi ternyata ayat yang saya coba bawakan di sini, oke, saya ada kelupaan sesuatu handphone saya. Saya harus baca firman. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ayat yang saya bawakan itu ada di Roma 8 ayat yang ke-34. Jadi saya bacakan untuk teman-teman semua. Roma 8 ayat yang ke-34. Oke. Di sini berbunyi Roma 8 ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan pembela. Pembela. Nah, teman-teman di sini saya tuliskan siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Nah, itu pertanyaannya question ya. Nah, di situ saya kasih kuning Allah yang membenarkan mereka. Nanti kita bahas apa ini maksudnya ya. Lalu siapakah yang akan menghukum mereka? Sebab apa? Kristus Yesus telah mati. Nah, kenapa? Ya, itu juga sama ya, question. Nah, bahkan yang telah dibangkitkan, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, yang berdoa untuk kita semua. Nah, jadi di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa Raja kita itu adalah Raja yang berkuasa atas segalanya. Dan sampai saat ini dia senantiasa berdiri untuk hidup setiap kita, berbicara untuk setiap kita, bahkan membela hidup kita. Nah, sekarang kita sama-sama mau belajar. Siapa di sini yang selama hidupnya nggak pernah sendirian? Wah, dia selalu ada temannya. Siapa yang nggak pernah sendirian? Siapa yang nggak pernah salah deh? Itu yang paling gampang gitu ya. Pasti kita semua pernah salah. Mungkin kita ngerasa, aduh Tuhan, hari ini gue berbuat dosa lagi, aku jatuh lagi Tuhan. Hari ini mungkin saya membuat orang tua saya kecewa, saya membuat teman-teman saya kecewa, dan akhirnya saya ditinggalkan sendirian. Mungkin teman-teman merasa seperti itu. Atau teman-teman merasa hidup teman-teman tuh gak ada yang bela teman-teman. Ngerasa semua itu kayaknya musuh teman-teman, gak ada yang mau berdiri untuk teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau bilang ke teman-teman, hari ini kita mau bahas, kamu punya seorang yang akan senantiasa membela teman-teman. Siapakah dia? Nah, kita next dulu. Jadi, masalahnya kita itu bukan cuma yang tadi itu teman-teman sendirian. Tapi ternyata ada yang namanya, saya garis bawahi di sini. Nah, ini dia, accuser, iblis, penuduh. Dia menuduh apa teman-teman? Nah ini dia, hakimnya adalah Allah. Waktu nanti kita dihadapkan suatu penghakiman yang besar di kemudian hari, mungkin teman-teman tidak merasakannya mungkin.
Nah, terdakwanya adalah kita, teman-teman. Buktinya apa? Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Nah, iblis ini mencoba untuk membuat kita jatuh, dan jatuh. Jadi bukan serta-merta kita merasa sendirian itu baru satu hal. Tapi waktu kita sendirian, lalu ada yang menuduh, wah, itu udah sesuatu yang bisa membelokkan kita, bisa membuat kita, hati kita bergeser dari apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Makanya saya menggambarkan di sini adalah ruang sidang. Teman-teman tahu ruang sidang ini pilihannya cuma dua. Ada yang tahu? Boleh kasih saya jawaban? Satu apa? Hasil dari ruang sidang? Satu, yes. Kedua, pancung atau di penjara. Jadi ruang sidang ini sangat mengerikan, teman-teman. Nah, masalah terbesar manusia, saya tulis di sini, bukan cuma rasa bersalah, tapi tidak punya pembela. Oke, kita bahas. Nah, ini dia teman-teman, sungguh waktu saya belajar tentang ini, saya merasa sejujurnya, nanti saya cerita ya lebih dalam ya, tentang diri saya sendiri waktu saya dibela oleh seseorang di dalam kehidupan real, nyata. Tapi di sini saya mau menyampaikan teman-teman, waktu Yesus masuk ke ruang sidang, di 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, kita mempunyai seorang pengantara di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, jadi kata-kata pengantara ini teman-teman, kalau bahasa aslinya itu kayak kalau teman-teman pernah nonton film Hakim gitu ya, Judge Bob, gitu teman-teman nggak tahu ya, atau Hakim yang mungkin teman-teman ada yang nonton yang Netflix yang terkait pengadilan, itu ada namanya advokat teman-teman, advokat atau pembela hukum. Jadi kata pengantara ini, kalau bahasa aslinya itu bahasa Yunaninya adalah parakletos, artinya advokat, pembela teman-teman di hadapan Allah yang teman-teman mungkin dituduh bahwa teman-teman melakukan dosa A, B, C, D, ada parakletos. Yesus masuk ke ruang sidang. Kenapa? Kenapa harus Yesus? Kok kayaknya pembela gua tuh mulia banget ya? Kok dia sih? Kenapa dia? Nah, nanti kita coba belajar. Jadi di sini Yesus bukan cuma kasihan, aduh kasihan ya Alvin, dia melakukan itu terus jatuh lagi, tapi dia lihat, dia aktif membela kamu. Nah, nanti kita belajar ya, maksudnya membela ini apakah saya harus terus-menerus ada di dalam kubangan dosa? Tenang aja, ada Tuhan Yesus kok yang bela saya. Apakah begitu? Nah, kita akan belajar. Ya, kita mengenali dulu teman-teman, siapa accuser itu? Jadi yang pertama, accuser itu kadang-kala itu bukan yang, gak tahu teman-teman pernah ketemu setan yang secara dunia fisik, Alvin. Teman-teman pernah? Mungkin accuser bukan yang kayak begitu teman-teman sekarang. Kamu ada di mana? Teman-teman terus tiba-tiba jadi takut. Enggak begitu sekarang konsepnya. Itu ada di tangan teman-teman sendiri, yang ada di handphone teman-teman sendiri, ada yang di aplikasi-aplikasi teman-teman itu sendiri. Itu kadang-kadang menjadi accuser, atau ada di dalam yang namanya pikiran teman-teman sendiri. Yaitu suara yang bilang kamu gagal, itu pasti ada di dalam pikiran kita. Suara yang bilang kamu gak layak, ngapain kamu angkat-angkat tangan jadi WL, jadi pemain musik, gak layak kamu kemarin baru mencuri, atau baru melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu terus teman-teman yang paling bahaya adalah dia terus-menerus mengingatkan kita kepada masa lalu yang kelam dalam hidup setiap kita. Ini sangat berbahaya teman-teman, accuser. Jadi dia menuduh, menghancurkan, mengingatkan dosa. Maka dari itu di firman Tuhan berkata, iblis itu adalah datang untuk apa? Membunuh, membinasakan, mencuri, membinasakan. Jadi membunuh, mencuri, membinasakan. Jadi itu gak ada yang baik. Nah, itu tugasnya dia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perang, teman-teman harus ingat strategi ini. Jadi kalau ada teman-teman tiba-tiba langsung rasa ada yang menuduh, lihat, siapa nih, kenapa nih? Teman-teman langsung punya kayak alarm, punya indikator, ada lampu yang nyala, ting 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 ting. Ingat, accuser. Tetapi yang Yesus lakukan adalah sebaliknya teman-teman. Dia senantiasa membela, membawa kasih karunia. Katakan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Nah, ini yang luar biasa teman-teman Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu datang adalah untuk memberikan
roh dan hidup di dalam hidup setiap kita untuk melawan si accuser ini yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang mungkin masih bercokol di dalam hati kita atau masih nempel, masih melekat, masih hidup di dalam hati kita. Kita harus siap-siap menyingkirkan ini di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat bahwa ada Yesus yang membela, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman, anak-anak muda di sini, mari kita, kalau di umum kata-katanya adalah hagah, memperkatakan logos atau firman Tuhan. Oke, next dulu. Oke, nah ini teman-teman puncaknya. Nah ini tolong perhatikan ya, buka mata terang-terang, jangan ada yang terpejam. Ini adalah puncak di mana kita harus mengerti rahasia firman Tuhan itu. Nah ini dia, di Roma 8 ayat 34, Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan berdoa syafaat bagi kita. Nah kita belajar dulu ya, kata demi kata ya. Saya garis bawahi berdoa syafaat teman-teman. Berdoa syafaat itu, kalau yang sekarang kita sering doa kan di gereja, setiap mungkin dengan Ko Jeff tadi ya, dengan Om Jeff, di setiap hari Kamis, anak-anak muda, nah itu teman-teman sedang berdoa syafaat. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau teman-teman kalian yang gak pernah datang lagi ke gereja, teman-teman lagi jadi yang namanya, dalam bahasa Yunaninya, entukchane. Asik. Gak tau benar apa enggak sih, tapi ini kayaknya entukchane, hampir benar lah ya. Lalu itu namanya menjadi perantara teman-teman, berbicara atas seseorang. Tadi sama ya, jadi di Roma 8 ayat 34 tadi jadi perantara Tuhan kita. Nah kalau kita lihat dari akar katanya, entukchane ini adalah dari tiksano. Nah yang berarti apa? Memukul tepat sasaran, mengenai target. Bayangannya seperti anak panah yang tepat kena target. Menarik ya? Nah ini teman-teman, satu hal teman-teman coba simpan di memori teman-teman. Kita sama-sama belajar. Tiksano, memukul tepat sasaran, mengenai target. Nah sekarang kita mau balik lagi ke tadi. Jadi makna mendalamnya adalah Yesus bukan hanya mendoakan dari jauh, tetapi datang tepat kepada Bapa untuk membela dan menyampaikan perkara kita. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu kenapa ini saya bilang ini adalah hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, ceritanya begini. Waktu kita berhadapan dengan accuser yang tadi ya, kita balik lagi coba ya. Nah, waktu kita berhadapan sama si iblis, si penuduh ini, kita dibawa dengan suara-suaranya dia, lu gagal men. Lu gak layak, ngapain lu ke gereja, lu najis, pergi dari sini. Itu di dalam pikiran kita. Terus ada suara yang terus dikatain masa lalu, lu tuh begini, lu udah melakukan ini, sudah melakukan mungkin ngatain lu, udah ngebully temen lu udah mencuri barang temen lu mungkin udah melakukan hal-hal yang memberontak sama orang tua lu. Ini teman-teman dilakukan seperti itu. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah supaya teman-teman menjauh dari komunitas. Ini kudus semua, gue gak layak di sini. Akhirnya teman-teman apa? Teman-teman mulai sendirian, duduk di kamar. Aduh sedih, hidup gue begini-begini terus, gue gak ada gunanya. Ngapain gue ke gereja? Mereka tuh kudus, lihat wajah-wajah yang penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Gue sendiri aja, gue gak sanggup, karena gue gak layak. Nah teman-teman perhatiin ya tadi ya, saya coba mensimulasikan. Jadi yang namanya accuser itu teman-teman sedang dibuat untuk menjauh dari pertemuan ibadah teman-teman, pertemuan komsel teman-teman, pertemuan doa teman-teman. Itulah yang dilakukan oleh accuser. Supaya apa? Supaya next tadi. Nah ini dia teman-teman. Dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Yunani itu namanya hamartia, yaitu dosa. Kalau dosa teman-teman, kata dosa di dalam Alkitab teman-teman, itu kalau kita cari di bahasa aslinya, itu namanya, bahasa asli itu maksudnya Yunani, itu hamartia, yaitu meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran. Jadi waktu teman-teman di-accuse, teman-teman dituduh, sebenarnya teman-teman sedang, jangan sampai nih anak-anak muda ini menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Jangan sampai. Karena kalau mereka adalah anak-anak panah
karena di tangan pahlawan, mereka akan merusak seluruh kehidupan si accuser atau iblis itu sendiri. Banyak orang yang bertobat, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kata perantara ini yang Tuhan Yesus sendiri menjadi perantara itu, berdoa syafaat bagi kita, menjadi perantara di mana akar katanya adalah tiksano, yaitu memukul tepat sasaran mengenai target supaya teman-teman dikembalikan, dibela. Ayo bro, lo tetap kuat, jangan nyerah. Mungkin masa lalu lu buruk, mungkin lu udah ngebully temen lu, mungkin lu udah mencuri, mungkin lu memberontak. Ayo bertobat, jangan lari dari komunitas. Tuhan sedang berdoa seperti itu di dalam kehidupan teman-teman. So, ayo teman-teman, kita mengerti. Nah, ini dia. Makanya lawannya adalah merah ini adalah masalahnya, yang hijau ini adalah solusinya, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu mengenai sasaran tepat seperti apa yang Tuhan mau di dalam teman-teman. Tujuan Tuhan di dalam teman-teman itu supaya terjadi. Ini teman-teman, luar biasa Tuhan kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Yes, ketika kita gagal mengenai sasaran, Yesus datang tepat kepada Bapa demi kita. Saya ada penjelasannya ya. Coba kita lihat. Oh belum, oke. Saya kesini dulu ya. Jadi teman-teman, kenapa sih Tuhan Yesus itu menjadi perantara kita? Ada yang boleh satu jawab? Ada yang tahu? Kenapa ya Tuhan Yesus? Kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa nggak malaikat-malaikat aja sih? Suruh capek-capek Tuhan sendiri turun ke bumi ini, nginjek bumi. Kenapa nggak malaikat? Kenapa? Ada? Nggak apa-apa salah? It's okay. Kita belajar bersama-sama. Nggak ada? Oke. Pertanyaannya adalah, tadi saya bilang kenapa harus Tuhan sendiri? Tuhan sendiri yang melakukan yang namanya menjadi manusia supaya menjadi pembela di hadapan Bapa. Nah, teman-teman mungkin bertanya, sebentar Kak, sebentar. Ini Tuhan Yesus kan Tuhan ya. Kok dia berdoa syafaat ya? Nah, itu nanti. Pertanyaan itu kita akan belajar next gitu ya. Cuma yang saya mau kasih tahu ke teman-teman adalah, waktu Tuhan jadi manusia, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu bagaimana jadi manusia, dia tahu kelemahan manusia, dia tahu daging ini lemah, tapi roh itu kuat. Firman Tuhan begitu ya. Daging ini lemah. Makanya kenapa Tuhan bilang kepada Bapa, Tuhan, aku menjadi pembela anak-anak muda di tempat ini. Jangan sampai mereka dimusnahkan oleh para penuduh. Karena aku telah menjadi manusia, aku tahu rasanya menjadi manusia, dan aku telah menjadi penebus manusia. Nah itu dia teman-teman. Jadi waktu Tuhan itu menjadi pembela kita, karena dia sudah tahu apa yang manusia rasakan dan bagaimana manusia itu jatuh bangun di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang jadi pembela kita di hadapan Bapa. Teman-teman, budaya ini, apa yang tadi saya sampaikan, pembela yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yang sampai saat ini terjadi, itu sebenarnya sudah terjadi dari perjanjian lama. Waktu zaman Musa, Harun, waktu menjadi imam. Anda lihat ya, dulu tuh sekarang kan udah tabir terbelah, jadi kita sebagai umatnya bisa langsung ngadep Bapak. Kalau dulu nggak bisa teman-teman, hanya imam yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan katakan, Bapa ampunilah umatmu. Tapi kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Teman-teman punya yang namanya kebebasan untuk teman-teman kapanpun, dimanapun teman-teman mau menghampiri Bapa, dia ready di sana. Nah, saya mau teman-teman ngelihat latar belakangnya. Jadi imam besar ini dulu itu menjadi wakilnya umat Israel, yaitu untuk masuk ke hadirat Allah, membawa nama umat, mewakili bangsa. Di Keluaran 28 ayat 29, Harun membawa nama Israel di dadanya ketika masuk ke hadapan Tuhan. Ketika Yesus menjadi imam besar, dia membawa umatnya di hadapan Bapa. Maksudnya seperti apa teman-teman? Teman-teman garis bawah ini, Israel. Nah, jadi teman-teman, ternyata waktu Tuhan turun ke dunia ini, Yohanes berapa? Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruhkan anak yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 ya? Iya. Nah itu teman-teman, keselamatan itu enggak cuma untuk orang Kristen, enggak. Dia bilang untuk seluruh dunia. Oke.
Nah, waktu teman-teman waktu si imam ini berhadapan sama Tuhan, dia nggak bawa seluruh dunia, kan di situ ada bangsa Filistin, ada bangsa-bangsa yang lain. Tapi dia cuma bawa yang namanya Israel. Jadi teman-teman, Tuhan menjadi pembela setiap kita itu adalah Tuhan yang melihat siapa yang menjadi umatnya. Nah, kalau teman-teman hari ini ada di tempat ini, puji Tuhan, syukur bagi nama Tuhan bahwa teman-teman adalah pembela, teman-teman adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia imam besar kita. Nah, jadi imam besar kita itu bukan lagi manusia, tapi Tuhan itu sendiri yang menjadi pembela untuk kita. Tentunya adalah bagi setiap orang teman-teman yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Maka dari itu kita harus bukan cuma mendengar, bukan cuma melihat, tapi teman-teman harus melakukan yang namanya firman. Amin. Oke. Nah, ini yang luar biasa teman-teman di Ibrani 7 ayat 25. Tuhan Yesus, ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara bagi kita. Nah, di situ ada kata senantiasa. Senantiasa ini kalau bahasa Yunani-nya pantote, itu selalu tanpa henti. Jadi dia senantiasa menyertai kita. Mungkin kita mulai menyimpang, mungkin kita mulai berpikiran hal-hal yang membuat kita jatuh, tertuduh. Dia selalu punya cara untuk yang namanya menjadi perantara bagi kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, apapun itu. Mungkin melalui teman-teman ada yang kontak, halo bro, lo di mana? Ayo bro, kita jalan yuk. Oke. Mungkin itu teman-teman yang menjadi tadi pembela kita, yang diutus Tuhan untuk menjadi perantara. Bisa lewat mana saja teman-teman. Jadi Yesus gak capek loh membela kamu, bahkan saat kamu jatuh lagi. Nah, kenapa Yesus bisa jadi perantara? Nah, ini dia nih ya. Tadi saya sudah jelaskan ini, Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Dan Yesus itu manusia sepenuhnya. Dia mengerti kekudusan Allah, kelemahan manusia. Jadi Yesus bukan cuma jadi jembatan, tapi dia sendiri adalah jalannya. Maka dia bilang dirinya sendiri, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka siapa saja yang melalui jalan ini, maka dia akan hidup. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya ada kesaksian. Mungkin ini ya nggak tahu ya memalukan atau tidak ya. Jadi teman-teman, saya pernah sekolah tentunya ya. Pernah sekolah. Saya waktu itu, saya ingat saya umur kelas 5, kalau umur berapa ya? Kelas 9 kali ya, umur 9 kali, 9, 10 ya? 10 ya? 10 lah ya? 10 lah ya? Ya oke lah segitu dah. Teman-teman, saya pernah ngalamin kejadian yang sangat memalukan. Bukan kelas 5 deh, kelas 4. Sorry, kelas 4. Untuk mau naik kelas 5. Nah, dulu itu saya nggak tahu ya, antara saya yang bodoh atau saya nggak mengerti pelajarannya gitu ya. Sampai satu titik, saya waktu ujian itu nggak bisa sama sekali teman-teman. Akhirnya nilainya kurang, intinya itu. Dan akhirnya wali kelas saya bilang sama orang tua saya, biasanya kan orang tua nggak bela ya, Pak, anak bapak Herman nilainya kurang, jadi mohon maaf, anak bapak tidak saya naikkan. Saya dengar itu teman-teman, malunya minta ampun, nangis. Bapak saya bukannya ngebelain kan, bagus Pak, siap, oke. Kamu ngebelain ya, aduh Pak, bisa nggak? Tolong Pak, naikin lah, masa nggak bisa nih? Oke, kurang dikit, bisa nggak begitu teman, bagus dibilang. Pak, lain kali kalau anak saya kurang ajar, tampolin aja Pak. Begitu, serius, ini saya nggak lagi bohong, ini saya lagi depan mimbar. Iya. Bapak saya begitu, saya orang Batak, jadi memang keras sekali. Bapak saya itu mendidik saya, sampai akhirnya singkat cerita dibagikan rapot, merah semua, merah. Terus saya malunya minta ampun teman-teman, asli itu malunya minta ampun. Saya di kamar waktu itu masih, kalau di rumah tuh ada kelambu gitu kan. Kelambu itu apa ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Itu kayak buat supaya nggak kena nyamuk gitu loh. Jadi ada kasur supaya nggak masuk nyamuk. Itu ada kayak dikurungin gitu tuh, itu kelambu. Nah, saya nangis sesak teman-teman. Bapak saya kan sambil marah-marah kan, kalau nggak naik, bukannya dikasihanin, udah nggak apa-apa nak, kamu udah hebat, kamu udah berusaha. Nggak dibegituin teman, dimarahin. Tiba-tiba ada yang datang, teman-teman tahu siapa yang datang? Tak. Shalom. Shalom berarti
Oma. Halo Pak, Bu, apa kabar? Oh ya baik-baik. Loh, Herman kamu kenapa? Bilang gitu. Itu, si Herman langsung ngerocos kan orang tua saya. Dia nggak naik Bu. Ah, nggak naik. Oh, nggak apa-apa Herman, sini Herman, sini. Nggak apa-apa, kamu harus terus rajin belajar ya. Kamu bisa kok. Kamu bisa. Habis itu teman-teman, saya di situ ngerasa, aduh gila gue nih, gimana ya? Lagi dimarahin, lagi malu banget, tapi ada orang yang ngasih encourage ke saya untuk saya tetap semangat dan didoain teman-teman. Haleluya, Tuhan Yesus berkati Herman mengikuti sekolah dengan baik dan nanti dia bisa dapat nilai-nilai yang baik. Puji Tuhan, haleluya, amin. Di situ saya teman-teman langsung terenyuh. Aduh Tuhan, gila ya. Maksudnya saya umur segitu udah sadar bahwa saya tuh dibela dan saya nggak tahu kalau saya ada yang bela saya sejujurnya teman sampai dengan saat ini. Saya tuh kayak sedih banget gitu loh. Kayak aduh Tuhan, terima kasih ya ada yang belain gue ya. Kayaknya enak gitu deh belain. Jadi itu luar biasa teman-teman, saya ngerasain itu. Jadi waktu saya gagal ujian, ada ternyata seorang ibu gembala yang mendukung saya. Itu luar biasa. Nah, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman juga, kalau saya mungkin istilahnya untuk teens, kalau ini susah dicerna gitu ya. Kalau teman-teman pernah main game, teman-teman pernah main point blank nggak? Itu mungkin jadul ya. Yang satu lagi apa ya? Iya benar. Kata lagi apa? CSGO, iya benar. Tapi enggak, kalau CSGO itu langsung headshot mati ya. Atau kalau tembak badannya mati, dia masih itu loh, yang jatuh-jatuh. PUBG, iya benar. Itu perlu di revive teman-teman. Langsung bawa revive, revive terus. Nah itu teman-teman kayak seorang itu membela kita. Waktu teman-teman dibela, itu teman-teman aduh seneng banget. Jadi teman-teman saya mau mengilustrasikan ini, Yesus loh, itu Yesus buat kamu. Mungkin teman-teman ngerasa ya cuma seorang ibu gembala, cuma seorang teman yang main game ngebelain gue supaya game yang menang. Mungkin itu teman-teman ngerasain ya cuma just target untuk supaya gue bisa menang nih, bisa dapat apa namanya ayam, chicken. Jadi teman-teman nggak cuma sekedar itu gitu loh. Jadi percayalah, Tuhan Yesus itu lebih dari apa yang teman-teman pikirin tentang yang mungkin teman-teman alamin di sekolah, game, atau apapun yang mungkin teman-teman lakukan. Percayalah itu Yesus buat kamu. Amin. Terakhir teman-teman 9, 10. Nah, jadi hari ini teman-teman terakhir, contoh dalam kehidupan ini mungkin hari ini teman-teman merasa jauh, teman-teman merasa jatuh di dalam dosa yang sama, capek pura-pura kuat, tapi ingat Yesus tidak meninggalkan teman-teman. Ada suara di surga yang terus berkata, teman-teman milikku. Nah jadi ini Tuhan, ini yang kita mau sama-sama dalami teman-teman, bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saya boleh undang teman-teman pemusik dan singers. Kita rindu teman-teman, hidup kita bukan cuma sekedar kita menjalani saja. Mungkin kita ngerasa cuek dengan accuser, dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh si penuduh tersebut. Tapi jangan beri celah teman-teman, jangan beri sesuatu itu mulai bertumbuh di dalam hati setiap kita. Jangan sampai accuser itu berakar dalam hati setiap kita. Tapi kita mau melihat Tuhan yang senantiasa membela, kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kita pelajari, yang senantiasa kita perkatakan. Itulah perkataan-perkataan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita. So, teman-teman, jangan pernah jauhi komunitas. Ayo datang ke dalam komunitas. Ayo datang ke ibadah. Jadi hari ini kita mau sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah harapan kami. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kau melihat anak-anak muda di tempat ini Tuhan, jangan biarkan mereka tertuduh di dalam apapun yang mereka lakukan.
Mungkin mereka melakukan salah Tuhan. Tetapi Engkau mengerti kedalaman isi hati mereka. Engkau rindu setiap mereka mengalami kemaksimalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin hari-hari ini teman-teman, engkau mulai jauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami suara yang bilang kamu gagal, kamu gak layak, masuk masa lalumu sungguh hal yang sangat buruk. Hari ini saya mau ingetin teman-teman bahwa setiap suara-suara yang hari ini sampai dengan hari ini teman-teman alami, saya ingin teman-teman boleh datang kepada Tuhan. Mari taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat kalian. Sebab saya percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang membela hidup setiap teman-teman. Dia Allah yang senantiasa menyertai hidup setiap teman-teman. Ini adalah suatu realitas yang teman-teman perlu ketahui, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia senantiasa berdiri, Dia senantiasa memeluk engkau. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes Lord, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita berdoa. Oh, ku
mengangkat tangannya di dada. Tuhan, Kau menghampiri untuk teman-teman yang hari-hari ini mengalami accuser. Mungkin ada penuduh-penuduh yang masih sampai dengan hari ini Tuhan menduduh hidup setiap mereka. Dengan kondisi keluarga mereka, teman-teman, kondisi bahkan diri mereka sendiri Tuhan. Mari hari ini Tuhan Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan itu cukup atas hidup setiap mereka. Mari Bapa, ada hati yang teguh, setia, percaya bahwa Tuhan senantiasa membela kehidupan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa saat hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap accuser yang ada dalam hidup setiap mereka, penuduh-penuduh dalam hidup setiap mereka, di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pergi dalam hidup setiap anak-anak muda di tempat ini. Dan hari ini firman Tuhan yang penuh dengan kasih itu mengalir dalam hati setiap mereka Tuhan. Amin. Mari Bapak pakai Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak panah di tangan para pahlawan yang siap dilesatkan ke dalam target apa yang Tuhan rindukan dalam hidup mereka terjadi. Mari Amin. pakai Tuhan hidup mereka menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa. Amin. Menjadi alat-alat-Mu yang militan. Dimanapun mereka berada Tuhan, di sekolah, di keluarga, di lingkungan teman-teman mereka, dimanapun mereka berada, mari Bapak biarlah mereka boleh menjadi teladan dan berdiri di atas firman-Mu, bahwa mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang senantiasa berpegang pada firman yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan hari ini berbicara. Mari biarlah Allah Roh Kudus, biarlah setiap benih firman yang hari ini mereka boleh dengar, itu mereka boleh melakukannya Tuhan. Senantiasa mengingat firman-Mu yang adalah menjadi kasih karunia dalam hidup setiap mereka. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami hari ini. Kami percaya ini semua karya-Mu yang besar, kasih karunia besar dalam hidup setiap mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Terima kasih.